Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara instalasi dan konfigurasi DHCP server di Debian 10 berbasis terminal. Kita lihat ini adalah topologinya. Ini internet, saya menggunakan NAT. Kita sambungkan ke Linux Debian kita. Di sini kita menggunakan Debian 10. Terus nyambung ke perangkat switch. Nanti kliennya kita menggunakan Windows 7. Ini topologinya seperti ini. Nanti disesuaikan dengan topologi Anda masing-masing. Disesuaikan dengan topologi Anda masing-masing. Sekarang kita jalankan dulu servernya. Debian 10 kita di kanan, kita klik start. Di sini saya menggunakan VMware untuk virtualisasi Debian 10-nya. Anda bisa juga menggunakan virtualisasi misalkan VirtualBox atau Virtual PC. Hal ini bebas, terserah Anda. Kita tunggu, masih proses booting. Setelah tampil halaman login seperti ini, jendela login seperti ini, silakan Anda masukkan user dan passwordnya. Di sini saya menggunakan user namanya root. Passwordnya silakan Anda masukkan, sesuaikan dengan username dan password Anda masing-masing. Pastikan Anda masuk ke user root. Anda klik login bisa, atau Anda tekan enter. Setelah masuk ke desktop atau halaman Debian 10 seperti ini, silakan Anda klik, Anda masuk ke terminal. Oke, seperti ini. Langkah yang pertama, pastikan interface atau line card Anda dikenali sama Linux Anda, sama Debian 10 Anda atau Debian 9 Anda. Untuk mengetahui apakah interface atau line card-nya dikenali, Anda bisa mengetikkan perintah lspci spasi bplan garis tegak grep ethernet. Oke, di situ sudah dikenali ada dua interface. Atau Anda juga bisa menggunakan perintah IP show link show. Oke, IP link show. Di sini dikenali tiga interface. Yang pertama loopback, yang kedua dengan inisial atau dengan nama INS33, yang ketiga interface-nya dengan nama INS37. Sekarang kita coba setting yang INS33, ini kita setting DHCP. Kita setting DHCP dulu. Cara nyetingnya, Anda ketik perintah nano. Ini nanti editornya terserah ya. Ini contoh saya menggunakan editor nano spasi / etc network interface. Jangan lupa ini. Nah, sampai saya ketik ini besar kecil pengaruh.
Kalau sudah seperti ini, silakan Anda tekan enter. Ini awalnya belum ada, ini ya. Dua-duanya ini awalnya belum ada. Ini saya coba ulangi, saya hapus dulu. Ini kita kasih keterangan, depannya Anda bisa ngasih tanda pagar ya, tag gitu untuk ngasih keterangan ya. Misalkan di sini saya kasih keterangan internet. Jadi ini nanti saya setting agar bisa terkoneksi ke internet. Ini Anda bisa menyesuaikan sama topologi yang sudah Anda buat tadi ya. Kalau kita lihat di topologinya tadi, ini kita menggunakan aplikasi GNS3, aplikasi simulasi GNS3. Saat ini saya menggunakan versi GNS3 2.2.7. Kalau sudah seperti ini, kita cek di sini. Kalau menurut topologinya, sini saya yang eternalnya nyambung ke internet. Eternalnya itu kalau di Linux sama dengan LAN-card yang pertama atau INS33. Sedangkan yang LAN-card yang kedua atau interface yang kedua nyambung ke switch, nyambung ke klien. Atau interface-nya tadi dikenali dengan INS37. Ya, nanti untuk instalasi atau sambungan kabelnya nanti menyesuaikan sama topologi Anda masing-masing. Oke, kita kembali lagi ke Linux tadi. Oke. Sekarang kita setting IP-nya. Auto INS33 device INS33 inet DHCP. Ini kita setting yang LAN-card yang pertama, yang INS33 kita setting DHCP client. Kemudian nanti dapat IP secara otomatis dari NAT-nya tadi, NAT yang ada di VMware-nya. Yang kedua, kita setting interface yang kedua kita setting ke klien atau ke switch ke klien. Ini kita kasih nama ke klien. Nanti Anda bisa rubah. Ini contoh aja ke klien sama auto INS37 enter device INS37 spasi inet. Ini kita setting manual IP-nya. Static address. Ini aja penulisannya jangan sampai ada yang salah ya. Besar kecil pengaruh. Address spasi. Ini contoh, misalkan nanti sesuaikan dengan nomor absen Anda masing-masing. Contoh saya menggunakan IP private kelas C 192.168. Nanti di byte yang ketiga Anda masukkan absen Anda masing-masing. Contoh di sini saya absennya 23.1 misalkan ini. Terus slash Anda masukkan prefixnya 24 misalnya. Oke. Kalau sudah, ini Anda simpan dengan cara tekan F2, tekan Y, enter. Oh ya, kalau Anda ingin tahu nama interface-nya apa, jangan lupa perintahnya ini. IP link show. Nanti muncul di sini nama interface-nya apa. Jangan sampai salah nyeting, kebalik gitu. Jangan sampai seperti itu. Pastikan benar. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita restart. Tadi kan kita nyeting interface. Tapi kita setting, jangan lupa disimpan terus di restart. Cara merestartnya macam-macam. Di sini saya menggunakan perintah /etc ini.d networking spasi restart. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini pasti proses untuk restart. Pastikan di sini statusnya nanti oke seperti ini. Jangan sampai violet atau error ya. Nanti kalau error ya mohon dicek atau dibenerin dulu ya. Kalau sudah, sekarang kita cek IP-nya dengan perintahnya macam-macam ya di sini perintahnya ya. Di sini saya menggunakan perintah IP A bisa. Kita lihat di sini. Di INS33 di sini dia sudah mendapatkan IP otomatis 100
192. IP-nya otomatis. Sedangkan yang ini NS37 IP-nya ini 23.192.168.23.1. Ini adalah absen Anda masing-masing. Silakan Anda sesuaikan. Langkah berikutnya, kita coba cek apakah sudah terkoneksi ke internet. Ping 111. Ini adalah DNS IP DNS publiknya miliknya Cloudflare. Enter. Kalau hasilnya seperti ini, network is undisable, berarti Anda belum terkoneksi ke internet. Atau Anda bisa coba ping ke IP DNS publiknya Google 8844. Ya, sama. Kalau nggak bisa connect internet, langkah berikutnya adalah ini kita matikan dulu. Ini versi 0. Ya. Kita matikan. Oke, kita matikan dulu. Oke. Sekarang kita cek di VMware-nya. Ini kan ada di VMware. Kita buka VMware. Kita buka VMware atau VirtualBox. Kalau Anda tadi menggunakan Linux-nya di VirtualBox, ya silahkan dibuka VirtualBox. Oke, di sini saya akan klik Debian 10 ini. Ini Debian 10 yang tadi saya gunakan. Terus di sini network adapter yang pertama ini kan masih custom ya, PM02 ini agar bisa terkoneksi ke internet, maka ini saya ganti modenya menjadi NAT. Caranya ini tinggal klik kanan, ini tinggal double klik, nanti akan muncul window seperti ini. Di network adapter silakan Anda klik ini, custom ini, klik, terus Anda pilih yang NAT. Ini kan custom ya, Anda pilih yang NAT, terus Anda klik OK. Nah, maka nanti ini berubah seperti ini. Kalau sudah, silakan ditutup ya, VMware-nya ditutup. Di sini saya menggunakan VMware versinya 15.1. Anda bisa juga menggunakan VirtualBox, yang nggak harus VMware. Kalau sudah, ini klik OK. Ini saya close. Ini saya matikan power off. Sekarang saya coba jalan-jalan lagi. Klik kanan, ini saya stop dulu. Stop. Ke merah. Saya jalan-jalan lagi. Stop. Oke, kita tunggu. Setelah tampil jendela login, kita masukkan sama seperti awal tadi, root. Ya, ini tolong Anda masuk ke atau login ke user root. Passwordnya Anda masukkan. Misalkan di sini saya masukkan 1. Ya. Password saya 1 soalnya di sini. Login atau klik enter, klik login atau tekan enter. Kita tunggu. Oke. Kita muncul desktopnya seperti ini. Silakan Anda masuk ke terminal. Ini saya masuk ke terminal. Kita buat full screen dulu. Full screen. Saya masuk ke terminal. Ini juga saya maximize. Di sini saya akan cek apakah dia IP-nya sudah berubah. IP A. Oke, kita lihat di sini. Ini kita hapus dulu ini. Kita hilangkan dulu IP-nya di sini. Perintah untuk menghapus IP spasi A spasi FL. FL itu flash ya, untuk menghapus. Jadi di sini nanti IP-nya harus berubah. Oke. IP spasi A spasi FL spasi INS, nama interface-nya ya, jangan lupa. INS 33, jangan sampai kebalik. INS kecil 33, enter. Sudah, sekarang kita restart lagi interface-nya. Ini .d networking restart, enter. Oke, kita tunggu. Pastikan di sini oke ya. Oke, kalau sudah oke seperti ini, kita cek IP A. Oke. Kalau masih tetap ada seperti ini, berarti tadi ada yang
masih belum benar. Sekarang kita cek. Kita cek cara ngeceknya, ini kita kecilin dulu. Atau dari sinilah. Atas ini kita klik kanan, kita pilih yang paling bawah ini, setting. Ya. Klik setting. Oke, di sini ternyata di sini belum berubah gitu ya. Maka kita ganti dari sini aja lah. Ini kita klik network adapter, ini kita pilih yang NAT. Ketikkan yang pertama ya ini ya, network adapter, kita pilih NAT, terus klik OK. Ya, kalau sudah seperti ini kita coba lagi. Kita hapus dulu, ini seperti ini beda tadi. Terus kalau sudah layarnya dibersihkan, tekan Ctrl L, Ctrl sebelah kiri, atau Anda bisa pakai perintah clear. Terus enter. Kalau sudah bersih layarnya seperti ini, silakan Anda ketik lagi, kita restore ya, networkingnya yang kita restore. etc ini.d networking spasi restart. Kita request lagi, minta IP lagi ke NAT-nya tadi. Kita tunggu sampai statusnya ini oke. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau sudah oke seperti ini, kita cek IP A, enter. Oke, ternyata di sini alhamdulillah sudah berubah seperti ini. Nanti ini IP-nya nggak mesti ini, nggak mesti 192.168.163. Ini nanti bergantung sama sistem yang Anda pakai. Ya. Kalau saya menggunakan VMware, di VMware settingannya secara default atau bawaannya itu klien yang disetting NAT akan dapatkan IP formatnya seperti ini, 192.168.163 titik sekian. Ini IP NAT yang ada di PC saya. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba ping ya. Kita bersihkan layarnya dulu, clear, pakai sudah clear. Kita ping ya, ping 111.131 ya, ternyata refill, alhamdulillah. Sekarang kita coba lagi ping ke IP DNS publiknya Google 8844. Oke, sudah connect. Atau kita coba ping ke domain ya, misalkan ke internet, misalkan kita ping ke google.co.id atau .com boleh, .co.id. Oke, kita tunggu di sini sebentar. Oke. Ini sudah muncul IP publiknya Google, IPv4 publiknya Google. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah, selanjutnya kita coba update dulu. apt update. Kita tunggu bentar. Kita update dulu. Ini saya instalasinya menggunakan internet ya. Anda di rumah untuk install paket atau aplikasi Linux-nya, misalkan kayak DHCP server, web server, Sambang, DNS atau yang lain, nggak harus connect internet, bisa menggunakan DVD atau ISO-nya Debian yang Anda gunakan. Kalau sudah seperti ini sudah saya update, maka berikutnya kita coba koneksikan, secara manual dulu. Ini pakai IP statis dulu antara servernya yang tadi, antara servernya ini, Debian ini, ke klien sini. Ke klien. Di sini tadi kan Debiannya yang interface yang kedua, ya. Interface yang kedua yaitu NS37 tadi kan sudah ada IP-nya. IP-nya tadi kan kalau kita lihat IP A show INS37 enter. IP-nya tadi kan ini 192.168.23.1 ya. Ini IP-nya server ya, IP-nya DHCP server, IP-nya Linux Debian 10. 192.168.23.1. Oke. Oh ya, untuk mengetahui apakah ini Linux Debian 1910, Anda bisa klik perintah lsb_release spasi min a ya, huruf kecil semua. lsb itu Linux System Base _release spasi min a, enter. Ini saya menggunakan Linux Debian 10, kode name-nya Buster. Anda bisa menggunakan Debian 10 atau Debian 9. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba koneksikan secara manual. Maksud saya menggunakan IP manual antara Linux sama Windows 7. Windows 7-nya saya jalankan dulu.
Saya klik kanan, saya klik start. Oke, kita tunggu prosesnya. Kalau sudah tampil desktop Windows Anda, Windows 7 Anda ini kan mau jadi klien, maka langkah berikutnya Anda silakan tekan WinR, ini menu run, terus Anda ketik di sini ncpa.jpl, enter atau klik OK. Pastikan line card-nya di klien Anda, baik itu Linux maupun klien Anda nanti pakai Windows XP maupun pakai Windows 7, line card-nya dikenali. Di sini, alhamdulillah line card-nya sudah dikenali di sini. Di sini saya menggunakan line card Intel Pro. Kalau sudah dikenali seperti ini, Anda silakan klik kanan, Properties. Ini kita setting manual dulu ya. Properties, nanti muncul Windows seperti ini. Di sini muncul Internet Protocol versi 4, kita double klik. Ini IP-nya sekarang saya ganti, saya samakan subnet-nya dengan yang awal tadi. Yang tadi kan 23.1 yang Linux-nya. Yang Linux-nya tadi kan 23.1. Sekarang di sini saya ganti 23.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Sama dengan tadi kan 124. Ini adalah subnet max-nya, sama dengan prefix 124. Kalau sudah seperti ini, Anda klik OK. Klik OK. Kalau sudah, Anda bisa masuk ke command prompt dengan cara WinR. Ya. Keyboard Anda kan ada logonya Windows nih. Itu ada tekan WinR. Gitu ya. Terus Anda ketik cmd, enter. Terus di sini Anda ketik ipconfig. ipconfig. Kalau sudah muncul seperti ini 23.2, sekarang kita coba ping ke Linux-nya. 192.168.23.1 ya, kita enter. Alhamdulillah ternyata sudah connect ya. Ada replay di sini ya. Replay, ada byte, time sama TTL. Kalau sudah seperti ini kan manual ya. Sekarang kita coba IP-nya kita setting otomatis. Oh ya, sebelum kita setting otomatis, cirinya IP-nya manual itu kalau dari command prompt kita bisa cek pakai perintah ipconfig/all. Kita cek di sini yang DHCP enable. DHCP enable ini kalimatnya di sini, keterangannya di sini masih no. Di sini keterangannya DHCP enable no. Ini kalau dari command prompt. Ini saya minimas. Kalau dari grafis atau GUI, caranya dari sini, dari network connection ini. Dari network connection ini kita dari line card-nya kita klik kanan, status. Oke. Kita ketika sudah muncul ini, propertiesnya local area network status ini, Anda klik detail. Di sini ada keterangannya DHCP enable no. Berarti ini IP-nya manual. Jadi usernya sendiri yang masukkan, ya nggak otomatis. Ya. Sekarang kita setting supaya IP-nya otomatis. Langkah-langkahnya seperti ini. Atau caranya seperti ini. Dari klien ini kita klik kanan, properties. IPv4 kita double klik. Ini kita pilih yang obtain IP address automatic. Ini juga gitu, kita pilih obtain DNS server address automatic. Cuma nanti yang kita setting cuman IP aja, DNS-nya menyusul ya. Soalnya kita fokus tutorial hari ini yang DHCP server ya, yang IP maksudnya. Belum yang DNS ya. Kita pilih yang IP address automatic, obtain DNS server address automatic. Kalau kita klik OK, klik OK. Sekarang kita lihat kondisinya atau statusnya masih identifying. Di sini masih menunggu DHCP server ya. DHCP servernya belum kita setting ya. Jadi untuk sementara kita disable dulu di sini. Ini kita klik kanan, disable. Oke.
nanti statusnya disable seperti ini ikonnya, gambarnya atau warnanya abu-abu seperti ini. Nah, kita masuk ke Linux. Oke, kita masuk ke sini. Ini tadi sudah kita setting otomatiknya, IP-nya sama DNS-nya. Dan kita masuk ke Linux untuk menginstal sama mengkonfigurasi DHCP servernya. Oke, kita masuk ke Linux dulu. Oke, kita masuk ke Linux sudah. Langkah yang pertama kita untuk install, ya, kita install dulu kan. Jadi kita kalau mau membuat server, pastikan paketnya sudah diinstal dulu. Installnya bisa online, bisa offline. Ya. Di sini saya installnya secara online, nah, itu connect ke internet. Anda bisa install secara online dengan perintah atau offline, perintahnya sama, ya. Yaitu kita ketik apt spasi install spasi -y spasi isc min dhcp min server. Ya. Pastikan sebelum Anda install DHCP, interface yang nyambung ke klien, ya. Pastikan sebelum Anda install DHCP atau pakai DHCP, interface yang nyambung ke klien ini interface yang dari INS37. Pastikan interface yang nyambung ke klien dalam hal ini INS37 ini sudah ada atau sudah terdapat IP-nya, gitu ya. Kalau sudah, ya, kita lanjutkan lagi. Kita ketik perintah apt spasi install spasi -y spasi isc min dhcp min server. Ya, kita enter. Kita tunggu proses instalasinya. Kalau sudah, nanti cirinya berhasil seperti ini. Di sini ada tulisan warna merah, kita biarin aja. Memang awalnya seperti ini, jangan panik. Ya. Memang awalnya seperti ini. Ya. Pastikan Anda installnya lancar seperti ini. Oke, kalau sudah, untuk ngecek paket apa aja yang diinstal. Tapi kalau kita install apapun, misalkan kita install paket DHCP, kita install paket DHCP untuk melihat paket DHCP itu terdiri dari apa aja, Anda bisa cek pakai perintah apt. Anda bisa cek pakai perintah apt spasi min-get min selections pipeline grep isc enter. Satu acang. Oke. Perintahnya, mohon maaf, bukan apt min-get tapi dpkg spasi min-get min selection. Jangan lupa ada S-nya, min selection spasi pipeline grep spasi isc. Oke. Ini muncul beberapa paket. Ini adalah ISC yang DHCP. Ini yang terinstall. Oke. Ini kalau mau kita buat spesifik lagi, berarti tinggal kita tambahin min DHCP. Oke, seperti ini. Ada 1, 2, 3. Minimal ada 1, 2, 3 paket. Ya. Ini jadinya kalau sudah berhasil. Langkah berikutnya, kalau paketnya sudah diinstal dengan baik dan benar, Anda masuk ke, ada dua file yang akan kita setting. Ada dua file yang kita setting ketika kita mengerjakan DHCP server di Linux Debian, ya. Baik Debian 9 maupun 10. Ya. File yang pertama kita setting dulu yaitu file isc min dhcp min server. Caranya seperti ini, kita ketik perintah nano spasi /etc default isc min dhcp min server. Terus kita enter, ya. Oke, sebelum kita enter, file ini digunakan untuk menentukan interface mana yang nyambung ke klien. Ya.
kita enter ya, API kita ketik seperti ini, kita enter. Terus kita setting. Yang pertama adalah yang DHCP DV4 ini ya. Ini kita hapus pagernya dulu. Depannya ini ada pagar, kita hapus dulu. Pertama itu. Yang kedua yang ini DHCP DV4 PID. Kenapa ini kita hapus yang V4, V6-nya enggak? Soalnya kita tadi menggunakan IPv4 ya. Tadi kan IP-nya 192. Menggunakan itu. Oke. Selanjutnya di sini kita di interface versi 4 yang bawah ini. Di interface versi 4 ini kan kosong. Ini kita tambahkan interface yang nyambung ke klien. Yang nyambung ke klien tadi kalau kita lihat di topologinya di sini adalah ENS37. Kita masukkan ENS37. Kenapa kok ENS37? Soalnya interface ini yang nyambung ke klien yang saya tadi. Kita kembali lagi ke Linux. Kita ketik di sini ENS37. Setelah itu kita simpan dengan cara tekan F2, tekan Y, enter. Setelah itu kita setting file yang kedua. File yang pertama alhamdulillah sudah kita setting. Sekarang kita setting file yang kedua, nano spasi /etc dhcp.conf. File ini digunakan untuk menentukan subnet, ring IP, netmask, gateway, waktu penyewaan, dan lain sebagainya. Ya. Kita tekan enter. Setelah terbuka filenya ini, Anda tekan Ctrl W, find dalam ini, sama seperti di Windows. Ini search atau find. Kita ketik di sini SLI slightly, enter. Ini kita hapus mulai dari subnet ini. Kita hapus subnet. Subnet adalah networknya. Kita masukkan di sini networknya 192.168 titik absen Anda. Di sini absen saya 23. Terus networknya kita sesuaikan. Networknya di sini adalah 255.255 ya. Titik 0. Jadi 255.255.255 atau /24. Terus sekarang ringnya, IP yang akan kita bagikan ke klien. Ya. Ringnya kita setting. Ringnya di sini kita setting. Ringnya di sini kita setting. Yang kita bagikan adalah mulai 192.168.23.11 misalkan. Ini terserah ya. Sampai 192.168.23.20 misalkan seperti itu. Di sini untuk menentukan ringnya Anda harus paham materi tentang pengamatan dan subnetting. Lanjut, ini kita biarkan dulu DNS-nya. DNS-nya kita biarkan, gateway-nya kita biarkan, progress-nya kita aktifkan. Progress-nya kita sesuaikan. Ya. Dari hasil perhitungan progress-nya ketemu 192.168.23.255. Waktu penyewaan default-nya kita aktifkan seperti ini. Maksimal waktu penyewaan kita aktifkan. Ini kita aktifkan. Ya. Kita hilangkan pagarnya itu sampai dengan aktifkan. Kalau sudah, sekarang kita simpan, tekan F2, tekan Y, enter. Kalau dua file ini sudah di setting, ISC manage payment server ini sudah, terus dhcpd.com sudah. Maka berikutnya sekarang kita coba restart. Caranya ketik etc/etc ini.d isc min dhcp server restart ya. Spasi restart ya. Enter. Kita tunggu sebentar. Oke, pastikan statusnya oke. Sekarang kita cek apakah servisnya ini dhcp server sudah jalan atau belum. Anda bisa pakai perintah /etc/ini.d
iscmin server spasi status enter. Kita lihat di sini statusnya sudah aktif. Statusnya sudah aktif. Kalau sudah, sekarang kita coba cek apakah kliennya sudah bisa mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server yang ada di Linux Debian 10. Sekarang kita masuk ke kliennya Windows 7. Ya. Kita masuk ke Windows 7. Ya. Kita masuk ke Windows 7 dulu. Oke, ini Windows 7-nya. Landcard-nya tadi kan kita mengaktifkan, kita disable. Kita aktifkan. Cara mengaktifkannya bisa dengan cara klik kanan enable atau dengan cara double klik. Jadi ini kita pilih dulu interface-nya. Silakan Anda double klik. Proses mengaktifkan. Kita lihat di sini identifying. Dia lagi proses discovering, mencari DHCP servernya sudah ada apa belum. Sudah aktif apa belum. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ini kan sudah selesai ya. Identifying-nya sudah selesai. Kita cek klik kanan, status, detail. Nah, alhamdulillah di sini statusnya sudah DHCP enable, yes, berarti DHCP-nya sudah aktif. Terus di sini sudah dapat IP ya, 23.11 ya. Ya. Ini DHCP servernya. Untuk DNS gateway di sini kalau kita lihat masih kosong. Nanti ketika kita masuk ke materi DNS sama materi tentang NAT atau gateway server, maka nanti ini kita lengkapi ya. Kalau sudah ini kita close, kita cek dari command prompt ipconfig/all. Ini kita cek di DHCP enable-nya yes, ini IP-nya IPv4 98.23.11 ya. Sekarang kita coba ping spasi 192.168.23.1 ini adalah IP-nya Linux Debian, ya, IP-nya server kita tadi. Ingat ya, nanti IP-nya ini yang byte ketiga, 23 ini Anda sesuaikan dengan absen Anda masing-masing. Kita tekan enter. Alhamdulillah di sini statusnya replay from ini IP-nya server, byte, time sama detailnya sudah muncul. Sekarang kalau kita ingin ngecek dari server IP mana saja yang sudah dipakai sama klien, Anda bisa cek dengan cara seperti ini. Kita masuk ke Linux-nya dulu. Oke, di Linux ini kita akan belajar cara ngecek jumlah klien sudah connect ada berapa, beserta IP yang digunakan itu berapa, gitu ya. Untuk ngecek kliennya sudah terkoneksi ada berapa, serta klien tersebut mendapatkan IP berapa, Anda bisa pakai perintah seperti ini. Kita buka terminal dulu ya. Terus Anda pakai perintah ini. List spasi /file/lib/dhcp/dhcp client.list. Ini saya blok, saya copy gitu ya. Saya copy. Kita masuk ke terminal. Kita klik kanan, paste. Enter gitu ya. Oh, no list. Kita coba lagi. Di sini kita lihat DH client ya, kita coba lagi list spasi /var/lib/dhcp/dhcp. Oke, jadi di sini tadi kurang, ini bukan DHCP client tapi dhcpd.list. Enter. Oke, di sini muncul, kita lihat yang baris atas ini. Ini adalah 23.11 ya. Kita lihat di Windows 7 kita tadi, kita lihat lagi di sini mendapatkan IP 23.11, MAC-nya 35FF82. Jadi ada PC dengan MAC 35FF82 mendapatkan IP 23.11, 92.98.23.11. Ya, kita cek 35FF. Ini ya. Ini IP-nya 23.11, MAC-nya di 35 D2FF82. 35F82. Nah, kita cek lagi di sini. Klik kanan. Status 35FF82. Oke, berarti sudah benar, sudah sama. Ini adalah cara untuk melihat. Ini adalah muncul juga di sini selain IP-nya, MAC-nya, di sini juga
muncul hostname-nya di sini. Kalau sudah, sekarang kita coba keluar, tekan G. Itu ya cara untuk melihat klien yang sudah terkoneksi. Jika ada yang masih belum paham atau mungkin ada keluhan atau pertanyaan yang ingin diajukan, silakan isi komentar di bawah ini. Anda tulis komentar di bawah ini atau langsung menghubungi saya. Sekian tutorial tentang DHCP server di Debian 10 atau 9 ya, menggunakan klien Windows 7 ya. Klien nanti nggak harus Windows 7, bisa pakai VPCS atau yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat, semoga ini bisa mudah dipahami ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.